Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan yang namanya wawancara pra observasi fisik. Baik Bapak, hari ini kita ada namanya observasi ya Bapak. Sebelum kita melakukan observasi, tentu kita melakukan yang namanya pra observasi. Bagaimana Bapak menyiapkan pembelajaran hari ini? Baik, nanti saya akan mempersiapkan pembelajaran ini. Kebetulan materinya tentang debat. Submateri yang akan saya bahas itu dimulai dari jenis-jenis debat, dan yang kedua itu tata cara debat. Tata cara debat ya? Intinya sih anak bisa melakukan debat secara konsep, bukan cuma sekedar balas-balasan argumen, tapi dari runtutannya dia tahu bagaimana mulainya sampai nanti akhirnya bagaimana. Oke, adapun strateginya Bapak untuk mempersiapkan materi debat itu, mungkin Bapak punya strategi khusus sebagai untuk supaya anak ini paham materi tentang debat ya? Strateginya apa Pak? Pertama pastinya saya harus menjelaskan dulu landasannya, mulai dari jenis debat, dan nanti tata caranya, ini poin-poinnya seperti ini. Tujuannya pasti akhirnya anak bisa memahami konsep debat yang baik, yang benar, dan anak bisa mempresentasikannya secara langsung dengan konsep pembagian kelompok. Ada diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok, nanti pembahasan, kalau di debat bahasanya mosinya ya, atau judul debatnya nanti saya tentukan. Nanti harus bermain peran, ada yang jadi tim pro atau setuju sama mosi, terus ada tim kontra yang tidak setuju. Nanti ada durasi waktu, mereka akan membicarakan tentang apa yang mereka cari, data-datanya, baik yang setuju maupun tidak setuju terhadap mosi debat. Oke, Bapak sendiri sudah punya rancangan seperti FFP, terus tujuan pembelajarannya? Iya, RPP sudah ada, rancangan tujuannya yang tadi saya bilang sudah. Pokoknya anak itu intinya bisa mempresentasikan konsep debatnya. Oke, bisa mempresentasikan konsep debatnya ya. Untuk penilaiannya bagaimana Pak terhadap siswa konsep debatnya? Konsep debat penilaiannya itu lebih ke aktifan anak, walaupun nanti kelompok, tetap yang saya nilai adalah individu, bagaimana mereka bisa menyampaikan dengan baik. Boleh pakai catatan, tapi bukan berarti harus full baca. Jadi mereka harus mulai dengan gagasannya dulu, kerangka berpikirnya dicatat. Ada lembar kerjanya Pak, cuma yang LKPD gitu ada? Ya belum Bu, masih ada di nanti saya susun. Oke, baik Pak. Untuk sebelum kita melakukan namanya proses pembelajaran, mungkin Bapak punya kekhawatiran terhadap materi pembelajaran hari ini? Kekhawatiran pasti ada, mungkin daya tangkap anak tentang debat itu yang benar masih kurang. Mungkin mereka akan tahu debat itu diskusi atau penyanggahan argumen, tapi yang benarnya itu apakah ketika si A lagi bicara langsung dibalas, kan lebih cenderung anak tahunya debat ketika si A lagi ngomong dibalas lagi, padahal tidak seperti itu. Kekhawatirannya mungkin konsep debatnya jadi kurang matang sih Bu. Makanya perlu ada landasannya dulu, biar saya kasih tahu kerangka-kerangkanya, biar anak nanti ngikutin dulu yang saya minta. Oke, saya yakin Pak Hakim bisa untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini sukses ya Pak. Siap. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memantau dari jauh ya Pak. Mungkin nanti ada kegiatan setelah kegiatan observasi, ada yang namanya kegiatan pasca observasi, nanti didampingi oleh pengajar praktik Bapak Hakim. Dia Pak Hakim? Itu kapan? Pengajar praktik mungkin nanti bulan Maret ya. Oh iya. Nanti setelah
kita melakukan observasi. Siap. Oke. Itu Bapak. Makasih Bapak, sukses nanti di pembelajarannya. Siap. Makasih. Iya, sama-sama. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak. Oke. Selamat pagi kelas 10 TKJ 1. Pagi. Semoga sehat selalu, berkah selalu, yang terlibat dalam pembahasan debat. Biasanya tim debat itu yang ada di acara debat ada berapa pihak? Dua pihak atau lebih. Biasanya namanya apa? Ada tim pro, tim kontra, dan tim netral. Tapi nanti praktik ya saya hanya butuh 2 tim pro dan tim kontra. Di kelas 10 TKJ 1 total anak ada berapa? 36. Nanti saya akan bikin kisaran 10 kelompok. Jadi nanti ada kelompok lain yang isinya cuma 3, ada yang 4. Ntar saling beradu. Dalam satu pertandingan ada 2 tim. Ntar kelompok 1 misalnya jadi tim pro, tim kontra kelompok 2. Nanti akan seperti itu. Mosi atau judul pembahasannya nanti saya akan tentukan apa saja sih judulnya. Misalnya tentang pembahasan kartu Jakarta Pintar. Mosinya ya, sebutan dalam materi debat adalah mosi, judul pembahasan. Tim pro harus setuju tentang KJP. KJP itu baik, KJP itu sangat membantu. Tapi di lain sisi tim kontra akan mengulik atau membahas apa sih kurangnya dari KJP, kenapa tim kontra tidak setuju terhadap program KJP. Jadi tim pro akan mengeluarkan pandangannya, tim kontra juga akan mengeluarkan pandangannya. Oke, kalau bicara tentang KJP, Kartu Jakarta Pintar, orang-orang yang ahli di bidang apa yang bisa ngomong tentang KJP? Ahli di bidang apa yang bisa sangat pas untuk ngomongin KJP atau bicara KJP? Kayak bidang pendidikan bisa nggak? Bisa. Apalagi bidang ekonomi bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa bidang apa? Misalnya bidang keagamaan kan nggak masuk, nggak ada sangkut pautnya. Atau bidang apa lagi kira-kira? Tukang sayur misalnya ngomongin KJP, bisa nggak masuk? Nggak, karena bukan bidangnya. Saya bukannya merendahkan profesi. Ini ngomongin atau bicara siapa yang pantas untuk bicara pada mosi yang pas atau tentang pembahasan yang memang lagi dibahas. Kalau ngomongin tentang bahan pokok, berarti tukang sayur bisa ngomong nggak? Bisa. Itu yang nanti akan saya bahas ketika kalian habis ulangan pembahasan tentang praktik debatnya. Sekarang ini saya akan kasih tahu dulu materinya. Buka HP-nya, buka gawainya untuk pembahasan tentang jenis debat. Jenis debat dibagi menjadi berapa macam? Ada yang punya spidol? Coba. Jenis debat. Ada lagi? Jenis debat. Yang pertama apa nak? Debat parlementer atau majelis. Debat parlementer. Oke, parlementer atau debat majelis. Intinya dari debat parlementer apa? Coba. Debat parlementer adalah satu orang. Hah? Satu
Oke, ini konsepnya yang ada di sidang DPR ketika pembahasan tentang apa undang-undang, pengesahan undang-undang, pengesahan pasal. Jadi ada sidang khususnya. Siapa yang setuju, fraksi mana yang setuju, atau kelompok mana yang setuju, mana kelompok yang tidak setuju, akan dijadikan satu forum berdasarkan argumennya masing-masing. Siapa yang menentukan tentang yang menang? Pemimpin majelisnya atau ketua dari debat parlementer. Oke, yang kedua apa? Nah, debat pemeriksaan. Debat pemeriksaan ulangan. Intinya apa? Kita coba. Intinya apa? Debat dari pemeriksaan ulangan. Mengajukan pertanyaan satu sama lain untuk memperkuat apa? Memperkuat argumen mana yang lebih pas terhadap posisi yang sedang dibahas. Dibahas tuh argumen dari tim A tentang pro terhadap posisi ini dibahas. Tim kontra juga akan dibahas. Namanya debat pemeriksaan ulangan dengan mengajukan pertanyaan tentang mosi atau judul debat. Yang ketiga apa nak? Debat formal atau debat pendidikan. Nanti kita akan melakukan debat formal. Intinya apa debat formal? Oke, memberikan kesempatan pada tim ya, pada tim yang melakukan debat. Hah? Oke, tim yang melakukan debat untuk menyampaikan apa? Argumen atau pendapat. Boleh setuju, boleh tidak. Intinya dari debat parlementer, debat pemeriksaan ulangan, debat formal harus ada mosi yang dibahas. Mosinya ini mencakup pro atau kontra. Itu aja. Selanjutnya, setelah kita akan bahas jenis debat, tata cara debat. Itu ada berapa poin tata cara debatnya? 7. Coba cek lagi. 9. Coba lagi. Ya bahasanya. Sekali lagi ada yang mau kasar, saya keluarin. Baik. Tata cara yang pertama apa nak? Satu orang, ayo. Ntar gantian. Yang pertama pertanyaan Mbak, ada penjelasannya lagi? Oke, pertanyaan yang dikemukakan. Oke, disampaikan
dengan cara profesional, yang kawan dengan cara profesional tanpa menghina. Personal lawan debat. Ingat, namanya debat boleh saling serang, tapi serang apa? Pendapat, bukan fisik. Secara personal atau latar lingkungan dia tinggal nggak bisa. Tahu yang boleh adalah pendapatnya yang diserang, itu sah. Tapi kalau udah nyerang personal, apalagi konsennya adalah menghina, ini udah bukan tata cara debat yang baik. Terus yang kedua apa lagi? Analisis teoritis. Intinya ini tujuan dari debat, tata cara debat menggali daya kritis peserta debat maupun yang pro ataupun kontra, supaya apa? Yang sedang melakukan debat itu mempunyai daya nalar kritis yang baik terhadap sesuatu pembahasan. Oke, orang yang melakukan debat apakah ujuk-ujuk langsung debat? Tidak. Membuat kerangka berpikir dulu, catatan dulu. Makanya akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ini akan meningkatkan analisis kritis terhadap pembahasan yang akan kalian bahas dalam PTS. Yang ketiga apa? fokus pada posisi pihak lawan atau lawan. Fokus pada pendapat atau argumen lawan. Fokusnya pada apa, nak? Pendapat atau lawannya? Pendapatnya, bukan lawannya. Jangan sampai ketika debat kamu dapat lawan yang emang musuh kamu, kamu nyerangnya personal. Ini udah pasti gagal. Bang boleh. Yang diserang apa? Pendapat. Dicari titik lemahnya. Wah, ini nggak bagus nih. Saya serang di sini. Baru itu debat. Tapi ketika kamu udah melihat yang lawan, apalagi memang dalam kehidupan sehari-hari kamu anggap itu lawan, udah salah. Udah bisa. Terus yang keempat apa? Batasan mengungkapkan argumen adalah 3 poin penting. Silakan dijabarkan secara luas. Apa sih yang mau kamu bahas? Misalnya tentang KJP, 3 poin kenapa kamu setuju KJP. Coba sebutkan 3 poin aja. Yang paling mendasar kenapa orang Jakarta, pelajar Jakarta butuh namanya KJP. Membantu sekolah. untuk biaya sekolah. Oke, saya setuju. Yang kedua, bisa apa? Oke, bisa membeli perlengkapan sekolah. Oke. Yang ketiga, membantu perekonomian orang tua enggak? Iya. Tapi kalau kita konsennya adalah KJP nih, panjangannya apa sih, nak? Jakarta Pintar. Tadi kan saya ngomong tentang pro-nya. Kenapa pentingnya KJP? Kontranya. Dari segi namanya aja kartu Jakarta Pintar, tapi fakta di lapangannya kenapa malah untuk orang-orang yang secara ekonominya nggak mampu. Bahkan lebih parah lagi, ekonominya sih sebenarnya mampu, tapi mentalnya yang nggak mampu. Satu, orang dalam KJP kuncinya apa? Harus punya surat keterangan tidak mampu. Bagus kan?
Kalau untuk orang yang memang benar-benar nggak mampu, oke, memang haknya. Tapi faktanya banyak orang yang memanipulasi surat keterangan tidak mampu itu supaya dapat KJP. Poin kurangnya dari KJP. Yang kedua, nggak tepat sasaran. Seharusnya untuk orang-orang yang pintar. Pintar apa? Akademik maupun non akademik. Namanya dirubah dong, seharusnya kartu Jakarta kurang mampu atau kartu Jakarta sejahtera, seperti itu. Kalau ngomongin pintar atau bicara pintar, seharusnya peruntukannya untuk anak-anak yang berprestasi. Berprestasinya baik yang akademik, non akademik. Terus poin kedua, kenapa kamu tidak setuju namanya KJP? Ayo, tadi yang pertama dari segi nama aja sudah tidak sesuai. Yang kedua apa? Hah? Hanya berlaku di Jakarta. Ada lagi kan namanya Kartu Indonesia Pintar, itu lingkupnya luas, sudah seluruh Indonesia. Terus yang ketiga apa lagi? Ayo, yang ketiga. Peruntukannya tidak pas. Nah, untuk orang-orang yang sebenarnya ini tujuannya untuk apa sih? Kalau memang untuk pintar ya seharusnya anak-anak yang pintar, bukan yang tidak mampu. Kalau mau kartu Jakarta untuk keseluruhan pelajar Jakarta, ya udah kartu pelajar Jakarta, simple. Nah, KPJ cuma dibalik aja lah. Indonesia apa sih yang enggak soal istilah kan? KJP diubah jadi KPJ, Kartu Pelajar Jakarta. Jadi apapun latar belakangnya, orang Jakarta yang masih belajar punya hak untuk dapetin Kartu Jakarta Pintar dengan istilah yang terbaru. Itu poin-poinnya. Yang kelima apa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hakim atas kesediaannya dalam bertemu dengan saya untuk melaksanakan yang namanya pasca observasi supervisi akademik. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya seputar yang setelah kita melakukan namanya observasi. Adapun tujuan supervisi akademik ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di kelas Bapak. Jadi kita sini untuk melaksanakan yang namanya supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi Bapak, saya ingin bertanya, Bapak bagaimana perasaannya setelah yang namanya kita melaksanakan observasi di kelas? Alhamdulillah rasanya bisa, ternyata kayak seperti ini loh, proses untuk coaching, terus proses observasinya juga, tahap awalnya dimulai dari bertanya, terus mulai penerapan ketika di lapangannya, habis itu paskanya. Jadi menurut saya ya saya jadi tahu struktur-strukturnya. Oh gitu ya, baik. Berarti ada penambahan ya, pemahaman tentang namanya observasi, pasca observasi itu seperti apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan namanya kinerja kita di kelas. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak, apakah pelaksanaan pembelajaran Bapak ini sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP? Kalau dari RPP memang sudah, soalnya ketika kita langsung ke lapangan memang lagi di tahap mulai penjelasan dan praktik langsung debat. Jadi ada tata caranya kan. Kalau sesuai RPP sudah, tapi mungkin nanti di tahap selanjutnya ketika anak sudah mulai menguasai atau sudah mulai mempresentasikannya, mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Sesuai ya sudah sesuai ya berarti dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin pada saat pembelajaran yang dilakukan kemarin, pada saat observasi ada yang namanya kendala atau hambatan, mungkin bisa Bapak ceritakan kendalanya atau hambatannya itu seperti apa Pak di dalam kelas? Kalau kendalanya mungkin gini ya, balik lagi
lagi ke peserta didik. Dari 30-an anak tidak semuanya paham konsep debat secara sistematis. Dia tahunya hanya debat ini bertukar pikiran, bertukar pendapat tanpa ada konsep. Nah, ketika dimasukkan ke dalam materi inti, tidak semuanya anak jadi semuanya paham dengan struktur. Kendalanya ya satu sih, anak mungkin secara referensi debat yang terstruktur belum paham, hanya tahunya belum hanya tahunya ya sudah bertukar pikiran saja, omongan atau si A lagi bicara si B harus membalas, tidak seperti itu. Mungkin fungsinya masuk ke materi debat yang terstruktur jadi anak bisa paham, tapi di awal anak cenderung 1, 2, 3 orang belum bisa menguasai. Oke, baik. Berarti Bapak memahami ya kendala atau hambatan yang terjadi di dalam kelas itu sendiri. Baik Bapak, mungkin setelah kita melakukan yang namanya observasi, mungkin setelah itu Bapak melakukan refleksi untuk perbaikan. Nanti mungkin kedepannya itu apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak melakukan proses belajar itu ada, kita tahu nih kekurangannya, mungkin kedepannya kita mau melakukan apa gitu. Strategi Bapak itu bagaimana? Pertama pasti saya akan tanya dulu apakah sudah mengerti atau belum penjelasan saya dari awal. Jika ada sebagian anak itu belum mengerti secara keseluruhan, akan saya ulangi lagi sampai anak paham. Terus untuk tindakan selanjutnya pasti di dalam debat praktiknya Bu. Saya akan kasih tahu nih struktur praktiknya yang benar bagaimana, tahap-tahapnya, jadi biar anak itu bisa memahami debat itu yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Baik, kalau saya lihat sih anak-anak itu memang sebenarnya mereka antusias ya, mungkin tapi karena kondisinya masih pagi, ruangannya dingin, nah itu bagaimana Pak? Kalau misalnya ada yang masih mengantuk? Ya, saya akan memberitahukan, tolong fokus, lebih menghargai siapa yang sedang bicara. Jika nanti anak itu masih belum fokus juga, saya kasih tahu lagi sampai beberapa kali. Kalau memang udah tipikal, balik lagi ya Bu ya, tipikal anak kan beda-beda ya. Buat ditegur sekali mungkin langsung paham, ditegur 2 kali kan beda-beda. Mungkin ketika ketemu anak yang mungkin ditegur beberapa kali belum paham, ya ada penindakan, mungkin disuruh maju dulu. Itu langkah Bapak ya, memanggil anak yang mungkin belum fokus, itu mungkin bagian dari strategi juga. Selain itu, adakah Bapak ini rencananya melakukan yang namanya ice breaking untuk meningkatkan fokus anak? Kalau saya SBT-nya mungkin di dalam debat ini memposisikan anak itu langsung ke depan. Jadikan kamu jadi tim pro, kalau dalam bahasa debat mungkin tim yang setuju sama Mosi, jadi praktik langsung kayak permainan role playing. Jadi kamu jadi tim pro, yang nanti ada 1 orang lagi jadi tim kontra, jadi bertukar peran, bermain peran. Berarti ada strategi khusus ya, kayak tidak untuk materi debat ini ada bermain peran juga. Ada bermain peran. Jadi selain teori, saya langsung mulai, nih kamu langsung praktekkan untuk jadi tim pro seperti apa sih konsepnya. Selain itu mungkin ada lagi Bapak yang mungkin strategi apa sih supaya itu anak-anak itu tidak boring pelajaran saat debat. Mungkin kalau mereka misalnya, kalau debat itu kan kita perlu namanya pemahaman ya, pemahaman, penguasaan materi tentang mungkin bahas tentang KJP kayak kemarin itu kan ada pemahaman. Bagaimana Bapak meningkatkan pemahaman mereka ketika mereka itu butuh stuck di situ gitu. Kalau strategi saya, jadi anak itu harus nyari referensinya, boleh dari, kan sekarang internet udah diperbolehkan ya, pakai HP juga dicari, jadi tidak hanya dengan otak sendiri, dari berbagai sumber. Jadi strateginya kelompok belajar juga kan ini, nanya-nanya gitu loh. Jadi tukar pikiran sebelum nanti harus disajikan dengan kelompok lain,
dia harus bertukar pikiran dulu sama satu kelompok. Jadi saya rasa ketika mereka ada diskusi kecil, secara strategi pembelajaran sudah masuk. sudah masuk ya. Berarti selain kita menggunakan yang namanya media pembelajaran papan tulis, terus ada juga yang namanya penggunaan gawai untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, lalu disertai ada diskusi juga. kecil ya. Itu juga merupakan bagian dari strategi ya, supaya anak tuh pemahamannya itu luas. Iya, benar. Sama mungkin kan keterlibatan peserta didik dalam suatu proyek atau produk, apalagi ini adalah proyek ya, hitungannya proyek ke debat ya. Dari awal kerangka berpikirnya anak sudah harus terlibat sebelum nanti praktiknya langsung. Baik sekali ya strategi Bapak dalam menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu menurut saya patut untuk dilaksanakan di dalam kelas supaya pembelajaran itu lebih menarik, lebih inovatif, hasilnya juga mereka juga akan memahami materi tentang debat itu sendiri. Lalu mungkin ada harapan atau rencana untuk kedepannya Bapak, mungkin setelah ini Bapak ingin melaksanakannya itu kapan? Kalau pelaksananya mungkin habis STS sih, ya karena hari Senin sudah STS, ya pelaksananya setelah STS mungkin sebelum puasa. Setelah bulan puasa ya, karena kalau ini kan bentar lagi ujian tengah semester, kita libur puasa, lalu paling pas di bulan puasa itu juga kita kan mereka lagi lagi dan makan lapar. Mungkin ini strategi di debatnya posisinya itu lebih diringankan. Ya misalnya tentang kaitannya kenapa sih bulan puasa harus saling menghargai. Jadi materi debatnya itu yang ada di sekitar mereka. Mungkin kalau KJP terlalu sulit ya, kan itu bicara tentang siapa pembuat kebijakannya. Kalau ini materi-materi hal-hal yang sederhana tapi bisa dibuatkan. Keren banget itu. Harapannya berarti apa nih harapan buat setelah proses pembelajaran itu? Anak bisa punya referensi yang luas terhadap kaitannya apa yang nanti mereka alami setelah lulus sekolah. Kan pasti di kehidupan masyarakat selalu ada dua sisi atau bahkan lebih dalam memandang sesuatu kan. Gak bisa pemikiran A dengan B itu harus sama, tidak. Jadi bukan mencari perbedaan, mencari jalan keluar mana yang lebih baik, menemukan solusi. Ya, keren banget problem solvingnya dapat gitu. Ya, oke Bapak, mungkin waktu pelaksanaan setelah bulan puasa ya, pada saat bulan puasa kita setelah melaksanakan PTS. Lalu untuk komitmen sendiri Bapak apa yang akan Bapak lakukan nih setelah pada saat pembelajaran itu? Komitmennya ya ketika nanti sudah mulai ke proses debat, pastinya kan ada yang nonton ya. Yang penonton itu diwajibkan harus mendengarkan, menyimak baik-baik komitmennya. Ketika kalian melanggar komitmen itu, siap-siap ada konsekuensi yang kalian dapatkan. Berarti Bapak mengharapkan yang namanya mereka itu supaya saling menghargai dalam kelas ya, mengajak mereka untuk saling menghargai dalam kelas. Oke, baik Bapak. Sangat bagus ya rencana untuk proses pelajaran yang selanjutnya. Saya berharap Pak Hakim tidak bosan-bosan untuk bertemu saya jika memang ada suatu kendala. Mungkin Pak Hakim ada yang mau disampaikan? Ya mungkin yang saya sampaikan, semoga proses yang ibu sedang jalani lancar, bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang ibu harapkan. Terus jadi kalau untuk saya, jadi saya tahu nih proses yang benar dalam proses di dalam kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan apapun yang termasuk ilmu baru. Saya doakan nanti bisa mengikuti namanya proses dalam penggerak dan pendidikan profesi guru ya, terus PPG juga. Amin. Kita tingkatkan dulu supaya pembelajaran ini lebih berpihak pada murid gitu. Saya dukung proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya doakan semoga
hasil strateginya. Saja mungkin Bapak ada kegiatan atau fokus belajar lagi. Setelah ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktunya. Baik Bapak.